Hello guys, gue Adibil. Gue suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan video. Entah itu acting, shooting, editing, maupun tag video. Gue suka sejak lama banget. Entah apa yang buat gue suka dengan tag video. Mungkin karena gue dulu sering nonton film, satu hari itu satu kali. Tapi, seiring dengan bertambahnya usia gue udah mempunyai kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya gue minimal satu minggu satu kali untuk menonton film. Nah, tepatnya di tahun 2017, gue sudah belajar sedikit demi sedikit lah untuk belajar entah itu video, acting, shooting, maupun editing. Tapi berhubung dulu belum mempunyai alat-alat seperti ini, jadi gue gunakan semuanya hanya dengan smartphone. Hanya dengan smartphone ini, gue mulai semuanya. Entah dari tag video, hingga editing video. Tapi guys, gue dulu belum berani untuk upload video di YouTube. Mungkin kalau gue udah tag video, editing video, menggunakan smartphone, gue hanya upload di story WhatsApp dan Instastory. Karena gue meyakini, waktu itu videonya masih belum layak untuk diupload lah. Ya walaupun sekarang belum layak upload juga sih. Gue belajar demi belajar untuk memberanikan diri, untuk memperbaiki kualitas video dan menguploadnya di YouTube. Dari smartphone ini, gue dulu menghasilkan beberapa video, seperti video vlog, dan video-video yang sepertinya kurang jelas arahnya. Walaupun videonya arahnya tidak jelas, tapi gue sangat puas karena apa? Gue bisa menyalurkan hobi-hobi gue melalui smartphone ini. Selain itu guys, gue suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan acting. Berbau? Nggak gitu maksudnya. Artian apa? Gue suka sekali memperagakan aktor-aktor yang gue tonton di film tersebut. Video ini diambil pada tahun 2017 silam sebagai tugas sekolah. Berhubung temanya adalah orang tua, maka gue terinspirasi untuk membuat sebuah film pendek yang berjudul Anak yang Durhaka Terhadap Orang Tua. Jadi short movie itu kebetulan gue yang ngarahin, dan gue terinspirasi dari sebuah film yang diangkat di salah satu televisi di Indonesia. Sebut saja Indosiar. Yang ku rasa, ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Jadi guys, gue gak akan pernah ngelupain apa yang gue lakukan di saat-saat dulu. Karena itu sangat-sangat berharga bagi gue. Sebenarnya, kalau boleh jujur, gue juga sebenarnya benci dan jijik kalau menonton video-video lama gue. Tapi gue sebenarnya menyukainya. Karena apa? Disitulah gue mencoba untuk memperbaiki kualitas-kualitas video gue. Mulai dari editing, mulai dari shooting, tag video, dan sebagainya. Di sisi lain, itu sebagai evaluasi gue untuk kedepannya bisa menghasilkan video-video yang lebih maksimal dan lebih bagus dan berkualitas lagi. Jadi ibarat gue seperti berkaca, karena misalnya video sebelumnya seperti ini, maka video kedepannya harus seperti ini. Videonya misalnya sebelumnya buruk, maka videonya setelahnya harus menjadi lebih baik. Jadi gue dulu benar-benar ingat betul, kalau misalnya gue mau menghasilkan video yang lumayan tinggi, tidak menggunakan handphone, karena memang gue nggak punya kamera, dan akhirnya gue melakukan ini. Halo Mel, Iya, gue boleh pinjam kamera nggak? Sebentar aja. kayaknya lagi dipakai deh. Yaudah Mel, makasih ya. Iya, sama-sama. Halo, Assalamualaikum Van. Salam. Gue perlu bantuan lu nih. Apa? Gue butuh kamera buat syuting nih. Gue boleh pinjam nggak? Enggak. Ya lu Van, pelit banget. Emang, bodoh. Anjir. Ya gitulah waktu dulu. Kalau misalnya nggak ada kamera, handphone pun jadi. Dan sekarang, alhamdulillah gue udah punya ini. Tahu nggak guys, itu semua belinya dengan sholawat. Nggak percaya?
Ah, pasti lu belinya pakai duit. Pasti lu belinya pakai duitnya orang tua. Pasti lu belinya pakai duit orang tua. Pasti lu belinya pakai duit orang tua. Pasti lu tinggal minta duit sama orang tua kan? Gitu? Iya, kalian benar. Itu semua belinya pakai duit. Dan duitnya berasal dari orang tua. Lah, katanya pakai sholawat. Lah, kamu pasti bohong ya? Iya guys, kalian semua benar. Itu semuanya belinya pakai duit. Karena memang alat tukar atau alat sebagai pembayaran dalam perdagangan itu adalah menggunakan uang atau duit. Tapi gue meyakini adanya sholawat dan the miracle of sholawat. Itu udah minta sama bokap sekitar 4 tahun yang lalu. Dan nggak direstuin. Tapi gue nggak putus asa, akhirnya gue mau lakukan apa yang gue yakini dari beberapa ustadz gue, dari ayah gue, bahwasanya kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, maka hanya dengan sholawat dan berdoa. Ya usaha juga perlu sih. Berhubung gue belum mempunyai penghasilan sendiri, jadi ikhtiar dan usaha gue hanya dengan sholawat setiap harinya. Karena gue meyakini adanya dengan sholawat atau the miracle of sholawat. Sholawat bisa menjadikan yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, dan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karena gue pingin semuanya, akhirnya gue sholawatin semuanya dari entah itu kamera dan alat-alat rekam lainnya. Karena gue meyakini itu. Yang tadinya hanya gue lakuin cuma 100 kali sehari, akhirnya gue pingin semuanya, gue pingin borong semuanya, gue tingkatin setiap harinya. Dan sekarang menjadi 1000 per harinya. Jadi buat teman-teman yang mempertanyakan keajaiban sholawatnya itu di mana, mungkin aku lebih jelasin ya. Jadi aku pingin semuanya itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan kondisi bokap gue atau orang tua gue itu masih kondisinya itu seperti normal. Dan sangat normal, artinya seperti biasa. Semuanya mencukupi, tidak ada kekurangan, kayak gitu. Tapi saat itu gue meminta berturut-turut berkali-kali itu nggak dikabulin, nggak dikasih, atau nggak direstuin. Akhirnya gue nggak putus semangat. Akhirnya gue melakukan sholawat setiap harinya. Tiba-tiba sebulan yang lalu tepatnya, waktu bulan puasa, gue minta kepada bokap gue untuk dibelikan sebuah kamera untuk menyalurkan hobi-hobi gue. Seperti kita tahu bahwasanya bulan puasa kemarin itu adalah bulan puasa yang berbeda dengan bulan puasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Di tahun ini, negeri kita dilanda oleh wabah corona. Selain berdampak pada aspek kesehatan, juga berdampak pada aspek ekonomi, termasuk penghasilan dan kondisi keuangan bokap gue. Tapi ada yang aneh gitu loh. Saat itu gue minta dan akhirnya tiba-tiba bokap bilang, nanti papa beliin. What? I was very excited, and then I speechless. Dan gue benar-benar speechless banget gitu loh. Saat itu gue benar-benar excited, gue benar-benar kaget dan gak menyangka gitu loh. Nah, dari kejadian itulah gue kayaknya sadar bahwasanya semuanya itu udah diatur oleh Allah. Dan kayaknya benar-benar aku semakin meyakini bahwasanya itu adalah keajaiban dari sholawat. Dan sekarang gue sangat bersyukur sekali pada Allah karena Allah telah memberikan suatu kenikmatan di mana gue bisa menyalurkan hobi gue dengan tidak menggunakan handphone lagi. Jadi kesimpulannya guys, kita nggak boleh putus asa, kita harus tetap berjuang, kita harus tetap berusaha, kita harus selalu ikhtiar, dan insya Allah, Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan saran dari gue buat teman-teman, khususnya buat gue sendiri, kalau misalnya kita mempunyai hajat yang tinggi, hajat yang sangat besar, maka kita harus selalu berusaha dan jangan lupa untuk sholawat. Mungkin hanya itu yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini, semoga bermanfaat. See you next time.